Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, saya Sumaya Musyahidah, mahasiswi STIPSI Yogyakarta dengan NIM 200-100-210. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai komunikasi intrapersonal. Nah, sebelum membahas tentang komunikasi intrapersonal, saya akan menjelaskan pengertian dari komunikasi itu sendiri. Nah, apa itu komunikasi? Komunikasi adalah pertukaran verbal dari pemikiran atau gagasan menurut Hoben 1954. Komunikasi juga adalah suatu proses ketika seseorang atau kelompok masyarakat menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungannya. Komunikasi ini bisa berupa verbal atau non-verbal. Nah, dengan adanya komunikasi, kita bisa memahami orang lain dan juga kita berusaha untuk dapat memahami orang lain juga. Dan juga kita berusaha untuk bisa dipahami oleh orang lain juga. Nah, selanjutnya, lalu apa sih komunikasi intrapersonal itu sendiri? Nah, komunikasi intrapersonal atau kata lain dari komunikasi intrapribadi, komunikasi intrapersonal atau komunikasi intrapribadi ini yaitu penggunaan bahasa atau pikiran yang terjadi di dalam diri dari komunikator atau si pengirim pesan antara diri sendiri dengan suatu subjek yang tidak tampak. Nah, di mana komunikasi ini terjadi tidak hanya berperan sebagai komunikator atau pengirim pesan, tetapi juga berperan sebagai komunikan atau penerima pesan tersebut. Bisa dibilang komunikasi intrapersonal ini komunikasi dengan diri sendiri. Nah, komunikasi intrapersonal juga adalah penggunaan bahasa atau pikiran yang terjadi di dalam diri komunikator sendiri antara self dengan God atau Tuhan. Nah, keterlibatan internal secara aktif dari individu dalam pemrosesan simbolik dari pesan-pesan tersebut. Kalau menurut De Vito 1997, komunikasi intrapersonal ini merupakan komunikasi dengan diri sendiri dengan tujuan untuk berpikir, melakukan penalaran, dan menganalisis serta merenung. Lalu bagaimana sih cara komunikasi intrapersonal itu? Di sini saya mencantumkan 4, yaitu yang pertama seperti dengan berbicara kepada diri sendiri, yang kedua ada membaca dalam hati, yang ketiga ada mengulangi apa yang didengar, dan yang keempat terakhir berbagai tambahan dalam hal berbicara dan mendengar apa yang dipikirkan. Nah, selanjutnya, aktivitas dari komunikasi intrapersonal yang dapat dilakukan sehari-hari, upaya memahami diri pribadi diantaranya dengan berdoa, bersyukur, introspeksi diri, serta berimajinasi secara kreatif. Nah, selanjutnya dalam komunikasi intrapersonal itu ada beberapa tahap-tahap komunikasi intrapersonal menurut Jalaluddin Rahmat. Jika dilihat dari segi psikologi komunikasinya merupakan komunikasi pengolahan informasi meliputi sensasi, persepsi, memori, dan juga berpikir. Nah, sensasi, apa itu? Sensasi adalah menyerap segala hal yang diinformasikan oleh panca indera kita, dan ini tuh merupakan tahap awal dalam penerimaan sebuah informasi tersebut. Kemudian yang kedua ada persepsi. Persepsi ini merupakan pengalaman tentang objek atau dalam menerima atau mengambil suatu informasi. Nah, yang ketiga ada memori. Memori ini merupakan sistem yang sangat terstruktur yang merekam fakta tentang dunia, menggunakan pengetahuannya untuk membimbing perilakunya tersebut. Nah, kemudian yang terakhir ada berpikir. Berpikir ini mengolah dan memanipulasi informasi untuk memenuhi kebutuhan atau memberikan respon terhadap suatu informasi tersebut. Lalu, ada apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi intrapersonal itu? Seperti perkembangan, nilai, emosi, latar belakang sosiokultural, gender, pengetahuan, dan juga lingkungan. Nah, jadi kesimpulannya adalah komunikasi intrapersonal ini merupakan keterlibatan internal secara aktif dari individu dalam
pemrosesan simbolik dari pesan-pesan, seorang individu menjadi pengirim sekaligus dalam penerima pesan, komunikator dan juga komunikan. Nah, memberikan umpan balik bagi dirinya sendiri dalam proses internal yang berkelanjutan. Komunikasi intrapersonal ini juga dapat menjadi pemicu bentuk komunikasi lainnya. Seperti misalkan kita memiliki pertanyaan di dalam hati atau sebuah pertanyaan yang tidak bisa kita jawab dengan diri kita sendiri. Nah, akhirnya kita bisa mempertanyakan kepada orang lain sehingga terjadilah komunikasi antar antar perorangan, antar kelompok atau antar massa. Jadi bukan komunikasi intrapribadi atau interpersonal, melainkan terjadinya komunikasi interpersonal juga. Nah, pengetahuan mengenai diri pribadi melalui proses-proses psikologis seperti persepsi dan kesadaran terjadi saat berlangsungnya komunikasi intrapribadi oleh komunikator itu sendiri untuk memahami apa yang terjadi ketika orang saling berkomunikasi. Maka seorang perlu untuk mengenal diri mereka sendiri dengan orang lain. Kemudian, karena pemahaman ini diperoleh melalui proses persepsi, maka pada dasarnya letak persepsi adalah pada orang yang mempersepsikannya sendiri, bukan pada suatu ungkapan ataupun objek. Nah, aktivitas dari komunikasi intrapersonal seperti yang tadi disebutkan sebelumnya, yang kita lakukan sehari-hari dalam upaya memahami diri pribadi seperti dengan berdoa, bersyukur, introspeksi diri, dan juga meninjau kegiatan diri kita dan reaksi hati nurani kita, menggunakan kehendak bebas dan berimajinasi secara kreatif. Sekian dari penjelasan materi komunikasi tentang intrapersonal. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.